Pemirsa, heboh cuitan pakar telematika Roy Suryo usai acara debat Cawapres di media sosial ramai diperbincangkan. Buntutnya Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyebut Roy Suryo sebagai penyebar fitnah. Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengaku siap dilaporkan oleh Roy Suryo terkait tuduhannya yang menyebut Roy Suryo sebagai penyebar fitnah. Bahkan sebaliknya, Hasyim Asyari justru mempertanyakan perihal pasal hukum yang akan digunakan oleh Roy Suryo untuk melaporkan dirinya ke kepolisian. Sebelumnya, Hasyim Asyari diketahui menyebut Roy Suryo sebagai penyebar fitnah. Pasca Roy membagikan analisis terkait penggunaan 3 mikrofon oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka di media sosial saat debat Cawapres minggu lalu. Kita udah bicara panjang kemarin tuh, dan media TV penyelenggara debat juga sudah memberikan klarifikasi kan. Semua calon yang tampil dalam debat diberikan 3 mic. Apa istilahnya di sini clip on. Selalu yang nempel di pipi, dicantolin di telinga, dan mic yang biasa yang dipegang itu. Ya, tulisan Hasyim Asyari itu Roy Suryo memang tukang fitnah. Ya, itu sekarang sedang dipertimbangkan oleh tim hukum saya. Ya, tapi itu soal yang lain ya. Yang jelas dia menyebut saya memang tukang fitnah. Ya, itu fatal itu ya. Menurut KBBI, tukang fitnah itu pekerjaannya memfitnah, ya itu clear ya. Tapi artinya saya ingin sampaikan bahwa tulisan saya, cuitan saya itu saya lakukan pada Jumat malam ketika waktu itu kita nonton debat Cawapres ya, yang disiarkan oleh semua televisi jam 8:03. Jadi itu masih sesi pertama. Ya, saya mencuit itu. Ya, dan di sesi pertama ini fakta, sekali lagi, sesi pertama fakta memang hanya Cawapres nomor 2 yang menggunakan 3 mikrofon. Sementara Roy Suryo akan mengkaji langkah hukum yang akan ditempuh perihal tuduhan Ketua KPU RI Hasyim Asyari. Dari Jakarta, Amri Narida, Ilham Zakarsi, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar duka datang dari mantan Gubernur Papua Lukas NMB yang meninggal dunia di RSPAD pada pukul 10.45 Selasa pagi. Jenazah akan diberangkatkan Rabu malam menuju Papua untuk selanjutnya dimakamkan. Mantan Gubernur Papua Lukas NMB menghembuskan nafas terakhirnya di RSPAD Gatot Subroto pada Selasa pagi pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Lukas meninggal dunia karena sakit komplikasi yang dideritanya seperti jantung, stroke, hingga gagal ginjal. Jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB siang kemarin langsung dibawa pihak keluarga ke rumah duka Sentosa. Tadi di kamar itu ada adik BK, Nus, kemudian beliau turun sebentar, injak kaki di lantai, kira-kira hanya 2 menit saja menurut keterangan mereka. Lalu minta supaya dibaringkan lagi, tapi pas berdiri, tahu-taunya napasnya sengal, sehingga dipeluk, dan akhirnya, tadinya kan dia minta ditidurkan, begitu dipeluk, ditidurkan, maaf saja napasnya sudah nggak ada lagi. Sebelumnya Lukas NMB sedang menjalani proses hukum terkait kasus suap dan gratifikasi. Lukas divonis Pengadilan Tipikor Jakarta 8 tahun penjara serta denda 500 juta subsidiar 4 bulan kurungan. Dirinya mengajukan banding ke pengadilan tinggi namun ditolak dan diberikan hukuman lebih berat yakni 10 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah. Sementara itu pihak keluarga berkoordinasi dengan Polda Papua untuk mempersiapkan kedatangan jenazah Lukas NMB dari Jakarta. Tentunya kami dari pihak kepolisian akan membantu keluarga bagaimana dalam penjemputan, termasuk nanti di tempat rumah duka dan sampai dengan di pemakaman. Kami berharap keluarga besar juga bisa membuka diri untuk bagaimana kita melayakkan beliau sebagai seorang pemimpin di tengah Papua. Polda Papua juga sampaikan agar keluarga besar Lukas NMB serta masyarakat Papua pada umumnya untuk tetap menjaga Kamtibnas, di mana saat ini masyarakat sedang merayakan Natal. Dari Jakarta dan Papua, tim Liputan iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Palembang didatangi dan diancam pisau oleh seorang pria. Pelaku kesal ditagih oleh korban karena belum mengembalikan handphone korban yang sudah dipinjam pelaku sebulan lamanya.
Video pengancaman oleh seorang pria terhadap seorang ibu rumah tangga terjadi di Jalan Kimerogan, Kertapati, Palembang, viral di media sosial. Dalam video yang direkam oleh korban terlihat pelaku menenteng senjata tajam jenis pisau sembari mengancam akan membunuh korban. Korban yang ketakutan kemudian menyelamatkan diri masuk ke dalam rumah. Beruntung korban tidak terluka setelah warga membantu menghalau pelaku agar pergi. Insiden terjadi lantaran pelaku kesal ditagih oleh korban soal handphone korban yang dipinjam oleh pelaku. Menurut korban, pelaku telah meminjam handphone korban selama 1 bulan dan belum mengembalikannya. Pakai senjata tajam, Itu masalahnya apa itu? melari ke HP. Oh, ke HP. Oh, gimana awalnya? Awalnya Doni kan melari ke HP aku. Nah, aku garilah ke rumah orang tuanya. Terus orang tuanya nih ngomong ujungnya, "Age minta waktu 1 bulan." Ujungnya. Sudah 1 bulan. Nah, tak katik lah geraan. Korban telah melaporkan pengancaman tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang dan pelaku dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Diduga supir mengantuk, sebuah minibus bertabrakan dengan truk hingga terguling dan menghantam mobil lain yang ada di belakangnya. Akibat insiden tersebut, 1 korban mengalami luka berat dan 2 orang lagi luka ringan. Detik-detik kecelakaan antara kendaraan minibus dengan truk di Jalan Raya Desa Kertondegoro, Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur terekam CCTV. Minibus yang ditumpangi 6 orang bertabrakan dengan truk hingga terguling ke tengah jalan. Bahkan truk menghantam kendaraan lain yang melaju dari arah berlawanan. Akibat tabrakan ini, sopir minibus terluka parah. 2 penumpang lain yakni balita dan seorang wanita luka ringan. Sedangkan 3 penumpang lagi selamat. Seluruh korban luka dirujuk ke Puskesmas Jenggawah. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi diduga karena sopir minibus mengantuk. Sementara itu, akibat kerasnya benturan membuat mobil minibus ringsek hingga nyaris hancur. Tahu-tahunya berak gitu Pak ya? Ya, ini rumah saya ini. Oh gitu ya. Itu apa? Truk atau apa Pak? Truk ini tahu. Truk sama? Tadi ada Cherry tadi CTC. Cherry, benar. Katanya ada anak kecil. Ada anak-anak kecil ada. Anak-anaknya tadi. Supirnya parah, supirnya itu sama yang tapi ya masih sadar orangnya. Sadar, ya. Kasus kecelakaan ini kini ditangani jajaran Polantas Resort Jember dengan meminta keterangan saksi-saksi termasuk korban selamat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Diduga melaju terlalu kencang saat melintas di jalur menikung, truk gandeng terguling di perlintasan rel kereta api di Kota Jombang, Jawa Timur. Akibatnya muatan batu bara yang dibawa truk tumpah dan nyaris menutup jalan. Truk gandeng pengangkut batu bara ini terguling di perlintasan rel kereta api di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari, Kota Jombang, Jawa Timur. Kecelakaan ini membuat muatan batu bara tumpah hingga nyaris menutup jalan. Beruntung posisi truk terguling hanya berada di satu jalur kereta sehingga masih bisa dilewati kereta api. Menurut petugas Satlantas Polres Jombang, kecelakaan terjadi saat truk yang akan mengirim batu bara dari Surabaya tujuan Kediri bermaksud belok dan menyeberangi rel kereta api. Naas saat berada di atas rel, mendadak truk hilang kendali sehingga terguling dan nyaris menimpa kendaraan lain di sebelahnya. Diduga sopir mengemudi dengan kecepatan tinggi sehingga truk oleng. Namun beruntung, Solikin sopir truk asal Pasuruan selamat dalam kecelakaan. Penyebab tergulingnya karena human error, kemungkinan sopirnya sendiri. Gitu ya. Dampak dari kejadian ini seperti apa di lalu lintas? Seperti dilihat, arus lalu lintas tersendat, namun masih bisa berjalan dengan lancar. Sementara kita punya anggota melaksanakan pengaturan. Sementara itu, akibat tergulingnya truk arus lalu lintas dari Kediri ke arah Kota Jombang sempat tersendat dan terpaksa harus dialihkan melewati jalur lain. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.
Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru, kereta cepat Jakarta-Bandung Wush menjadi salah satu moda transportasi yang diminati. Bahkan pengguna kendaraan pribadi beralih ke Wush. Nah, untuk memenuhi minat warga, KCIC menambah 8 jadwal perjalanan dari 40 menjadi 48 perjalanan per harinya. Kereta cepat Jakarta-Bandung Wush kini menjadi salah satu moda transportasi massal yang sangat diminati masyarakat. Terbukti pada libur Natal dan Tahun Baru ini, volume penumpang Wush terus mengalami peningkatan hingga mencapai 21.500 penumpang per harinya. Bahkan untuk memenuhi minat warga Jakarta yang ingin berlibur ke wilayah Bandung, KCIC menambah 8 jadwal perjalanan. Dari 40 menjadi 48 perjalanan per hari dengan kapasitas mencapai 28.000 kursi. Ya, sejak beroperasi dengan berbayar pada tanggal 17 Oktober sampai dengan saat ini, tepatnya dalam kurun waktu 2 bulan, kereta cepat Wush telah mengangkut 1 juta penumpang. Dan sampai dengan saat ini, bahkan pemesanan sampai dengan akhir Desember itu sudah berada di angka 1.050.000. PT KCIC mencatat dalam kurun waktu 2 bulan sejak dioperasikan pada 17 Oktober 2023 lalu, jumlah penumpang Wush mencapai 1.050.216 penumpang. Dari hasil survei, 48% diantaranya merupakan penumpang yang sebelumnya pengguna kendaraan pribadi. Dari Jakarta, Reniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru, puluhan ribu wisatawan memadati sejumlah kawasan wisata. Taman Marga Satwa Ragunan dan kawasan Ancol menjadi destinasi wisata favorit bagi warga Jakarta. Libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah kawasan wisata mulai ramai dikunjungi wisatawan. Di kawasan Ragunan diperkirakan sekitar 40 ribuan wisatawan berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan. Sementara di kawasan Symphony of the Sea Ancol, sejumlah wisatawan nampak memadati destinasi wisata Ancol. Diperkirakan sekitar 60.000 wisatawan memadati kawasan Ancol di saat libur Nataru ini. Itu bawa anak-anak mau renang, kedua kita ibu-ibu duduk-duduk di sini buat nyantai, enak, tempatnya adem, rame. Di Yogyakarta, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Sejumlah wisatawan nampak berburu batik dan sejumlah souvenir sebagai buah tangan dari Yogyakarta. Ini tadi belanja buat anak-anak sih. Kebetulan Bapak ini jualnya lengkap banget untuk anak-anak. Baju-baju batik dan kaos itu. Iya, batik dan dress. Ini juga dalam rangka liburan, pas liburan ya? Iya, lagi liburan juga. Dari mana, Pak? Saya dari Jakarta. Diperkirakan lonjakan wisatawan di berbagai destinasi wisata akan semakin tinggi di momen libur Natal dan Tahun Baru. Dari Jakarta dan Yogyakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, jelang pergantian tahun, jasa penitipan hewan peliharaan di Cianjur, Jawa Barat meningkat. Para pemilik menitipkan hewan peliharaannya saat pergi berlibur mengisi waktu pergantian tahun bersama keluarga. Tak hanya hotel dan juga penyedia jasa wisata, di libur Tahun Baru juga membawa berkah bagi sejumlah jasa penitipan hewan peliharaan. Salah satunya, klinik hewan yang juga menyediakan pelayanan penitipan hewan, khususnya kucing. Sejumlah kucing peliharaan yang dititipkan pemiliknya saat berlibur mendapat fasilitas perawatan serta pemeriksaan kesehatan. Dan tahun baru ini, alhamdulillah sih untuk penitipan sehat, kita udah ada sekitar 25-30 ekor mas ya. Gitu. Jadi itu untuk yang sehat aja, di luar yang rawat sakit seperti itu. Jadi cukup lumayan banyak sih memang karena sudah mulai liburan juga ya anak-anak. Jadi banyak kucing-kucing yang memang tidak bisa dibawa, makanya dititipkan ke kami. Bagi Anda yang akan membawa hewan peliharaan berlibur, diharapkan kondisi kesehatannya terjaga agar tidak mengalami stres. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan.
Berbagai atraksi disajikan oleh Taman Marga Satwa Ragunan untuk menarik minat pengunjung pada hari terakhir libur Natal. Salah satu yang menarik perhatian adalah feeding time atau waktu memberi makan kepada hewan buas harimau benggala. Para pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan nampak antusias melihat zookeeper atau penjaga satwa memanggil salah satu hewan buas harimau benggala ketika akan diberi makan. Harimau benggala yang menjadi penghuni Taman Marga Satwa Ragunan mendapat jatah makan daging ayam dan daging sapi yang dibungkus media berbentuk bola. Pemberian makan harimau benggala sekaligus menjadi edukasi dan hiburan bagi para pengunjung. Kita memang sengaja tidak melakukan interaksi antara hewan dengan manusia, karena pertama yang pertama kita jaga adalah bahwa ini adalah konservasi satwa liar, apakah enggak di Kebun Binatang Internasional tidak menghendaki adanya interaksi antara manusia dengan satwa liar. Kalau di harimau benggala ya di Ragunan rata-rata bisa sampai 4-6 kg daging sapi dan ayam. Itu untuk satu hewan? Satu ekor hewan, iya. Satu ekor hewan. Jadi jadwal makannya itu 1 kali dalam 1 hari, 6 hari dalam 1 pekan. Bagi para pengunjung, Taman Marga Satwa Ragunan tetap buka hingga tanggal 1 Januari 2024 mendatang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ular piton sepanjang 9 meter yang bersarang di belakang rumah warga dievakuasi petugas damkar Kota Bengkulu. Sementara itu, piton dengan panjang 1 meter ditemukan berada di toilet kantor pemerintahan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tim rescue damkar Kota Bengkulu yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi sarang ular piton di belakang rumah warga di Kelurahan Timur Indah, Kota Bengkulu. Khawatir membahayakan warga dan memangsa ternak, petugas memutuskan untuk mengevakuasi hewan melata ini. Piton ini diduga hendak mengincar hewan ternak karena bersarang dekat kandang kambing. Meski sempat melakukan perlawanan, petugas berhasil menangkap ular dengan panjang 9 meter ini. Ular selanjutnya diserahkan ke Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Bengkulu untuk direlokasi sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tim rescue damkar mengevakuasi seekor anak piton di toilet kantor pemerintahan di Jalan Cilik, Kriwut, kilometer 5. Piton pertama kali diketahui keberadaannya oleh anak penjaga kantor yang akan membersihkan toilet. Karena takut, penjaga kantor menghubungi posko rescue damkar untuk mengevakuasi ular. Usai diamankan, anak ular piton kemudian dilepas kembali ke hutan yang jauh dari permukiman. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di hari ke-28 kampanye, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyambangi sentra industri UMKM batik dan jamu di Sukoharjo, Jawa Tengah. Sementara itu, calon presiden dari nomor urut 2 Prabowo Subianto hari ini menyambangi Aceh untuk bersilaturahmi dengan tokoh Aceh dan memperingati 19 tahun tsunami Aceh. Sedangkan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melaksanakan kampanye politik di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, menyapa para pedagang di Pasar Flamboyan. Kedatangan Ganjar Pranowo calon presiden nomor urut 3 di sentra UMKM Batik Kedung Gudel, Bangkean, Sukoharjo, Jawa Tengah disambut antusias para perajin batik. Capres pendamping Mahfud MD ini menyempatkan diri mengintip aktivitas para pelaku UMKM yang tengah membatik. Bahkan salah satu perajin mengajak Ganjar mencoba membuat motif belandreng dengan teknik batik cap. Ganjar pun langsung mengambil canting untuk mewarnai motif pada pola batik yang sudah tersedia. Sebelumnya, Ganjar juga belusukan ke Pasar Jamu Nguntar Sukoharjo. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menghampiri kios-kios jamu dan mendengarkan keluhan serta aspirasi yang disampaikan oleh para pedagang. Dalam hal ini, Ganjar menegaskan akan membantu memberikan fasilitas pendirian koperasi serta mendorong perkembangan jamu lokal menjadi pusat produk herbal dunia.
sekarang sudah mulai muncul inovasi jamu-jamu yang instan, jadi langsung diminum. Dan ternyata sudah ekspor ya di beberapa negara ya Bu ya, ekspornya di Thailand, di Australia, Singapura. Ini Bupati memfasilitasi itu, tentunya ini bagus. Nah tadi permintaannya kafe-kafe jamu diperbanyak. Dengan satu harapan, minuman-minuman tradisional yang berbasis jamu ini akan juga bisa menjadi lifestyle dari banyak orang untuk hidup sehat. Jadi kita mau dorong ini. Usai belusukan, Ganjar menyempatkan mampir ke kafe Jamu Muntar untuk menikmati koko kunir, asem, dan jahe. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Irfan Hardiansyah, Hoirudin, iNews melaporkan. Sementara itu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkunjung ke Aceh untuk bertemu tokoh masyarakat Aceh dalam agenda silaturahmi dan mengenang 19 tahun tsunami Aceh. Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan permohonan maaf karena sejak pemilu tahun lalu tidak pernah ke Aceh, sehingga ia berjanji jika terpilih akan berbuat lebih baik lagi untuk Aceh. Di lain tempat, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye dengan mendatangi Pasar Flamboyan, Pontianak, Kalimantan Barat. Kedatangan Anies di pasar tradisional terbesar di kota Pontianak ini untuk melakukan sidak harga kebutuhan pokok. Dari hasil pemantauan Anies, telah terjadi ketimpangan harga yang cukup tinggi sehingga perlu adanya perubahan. Anies berjanji akan memberikan program bantuan kepada pedagang pasar seperti bantuan modal, subsidi sewa lapak, serta pelatihan usaha. Pemirsa, dukungan bagi pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD terus mengalir dari berbagai kalangan. Kali ini dukungan terhadap pasangan nomor urut 3 itu datang dari barisan Tuan Guru Muda Nusantara di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Barisan Tuan Guru Muda Nusantara Nusa Tenggara Barat mendeklarasikan dukungan ke pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pondok Pesantren Darul Adqiyah, Lombok Tengah, NTB. Ganjar Mahfud dinilai memiliki komitmen untuk memajukan pendidikan, terutama di kalangan pondok pesantren. Selain itu, pasangan yang didukung Partai Perindo ini juga memiliki rekam jejak yang berasal dari pesantren, yang jujur dan amanah. Melihat di antara salah satu visi misi terbaik pasangan Ganjar Mahfud ini memang di antara visi misi dan tujuan yang lainnya itu adalah sangat memperhatikan memang bagaimana nasib guru, dan kami berada di lingkungan pondok pesantren, para tuan guru tentunya lebih dikhususkan nanti kami melihat bahwa sosok Ganjar Mahfud ini membela. Dalam kesempatan ini, Cawapres Mahfud MD yang mewakili relawannya juga memberikan beasiswa perguruan tinggi kepada 10 santri penghafal Al-Quran hingga S3 di Pondok Pesantren Darul Adqiyah. Alhamdulillah saya sangat bersyukur karena dari dulu saya ingin untuk kuliah, tapi karena nggak ada biaya, karena kedua orang tua saya sudah ada. Untuk itu saya sangat bersyukur sekali. Pemberian beasiswa kepada santri merupakan bukti kepedulian Mahfud MD terhadap pendidikan. Dari Lombok Tengah, NTB, Emma Widiawati melaporkan. Pemirsa, memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, MNC Group menggelar ibadah Natal di studio RCTI Plus Kebonjeruk, Jakarta Barat. Perayaan Natal berlangsung hikmat dengan mengangkat tema Power to Serve. Beragam lagu pujian Natal terdengar sangat hikmat dalam perayaan ibadah Natal MNC Group di studio RCTI Plus Kebonjeruk, Jakarta. Mengusung tema Power to Serve atau kekuatan dalam melayani, momen Natal kali ini diharapkan menjadi bahan introspeksi diri dalam memahami arti seorang pemimpin yang berbuah melayani di tengah-tengah masyarakat. Pemimpin itu bukan hanya direktur utama, tapi manajer ataupun supervisor. Selama dia punya anak buah itu kan pemimpin. Tentu pada level yang berbeda, tapi kita harus mampu melayani. Melayani yang benar itu adalah buahnya yang baik. Natal kali ini semoga damai Natal ada di dalam hati kita semua. Jadi biar Natal jadi sebuah pengingat
bahwa kita mestinya memang melayani seperti Yesus melayani, jadi bisa jadi berkat buat banyak orang. Dibalut dengan drama musikal, momen Natal sekaligus menjadi kebahagiaan dan syukur bagi MNC Group yang terus bertumbuh hingga akhir tahun 2023. Siap menyambut 2024. Tapi ya pesan yang kita bisa dapatkan dari Natal tahun ini adalah kita siap lebih melayani secara pribadi, secara perusahaan, dan juga mungkin sebagai pemimpin, sebagai dimanapun kita bagian dari masyarakat, kita mendapatkan kuasa. Semangat Natal diharapkan membawa sukacita dan kedamaian di hati masing-masing. Selamat Natal 2023 dan selamat menyambut tahun 2024. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, candaan Zulkifli Hasan tentang sholat menyita perhatian publik lantaran dianggap tidak peka dan sensitif terhadap kondisi umat Islam saat ini. Menurut Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khalik, agama dan cara ibadahnya bukanlah sarana untuk berkampanye politik. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membuat heboh umat Islam akibat candaannya tentang sholat pada acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Semarang 19 Desember lalu. Menyikapi hal itu, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khalik mengatakan tidak sepatutnya sholat dijadikan candaan untuk kampanye mendukung salah satu calon presiden tertentu. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi pejabat publik dan elit politik di tanah air untuk menciptakan suasana kondusif jelang pemilu 2024. Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Partai Perindo menyesalkan candaan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menjadikan sholat sebagai bahan candaan. Zulkifli Hasan harus melakukan klarifikasi atas candaannya ini dan Majelis Ulama Indonesia seyogyanya bisa memanggil yang bersangkutan untuk melakukan tabayun terhadap apa yang sudah dilakukan. Karena hal ini sangat meresahkan umat Islam di tanah air. Pemirsa, bagi Anda yang sedang berlibur atau pulang kampung ke Lampung, Pantai Pasir Putih di Pulau Pisang bisa menjadi destinasi wisata pilihan Anda bersama keluarga. Pantai Pasir Putih ini menawarkan panorama alam indah yang masih alami dan belum banyak diketahui. Seperti apa? Berikut liputannya. Wow, cantik ya pemirsa. Pasti banyak yang nggak nyangka kalau ini ada di Lampung. Ya, Pantai Pasir Putih yang terletak di Pekon Pasar Pulau merupakan surga tersembunyi di Kecamatan Pulau Pisang. Pantai ini bisa menjadi pilihan liburan yang ideal untuk menyambut tahun baru dan merayakan Natal dengan suasana yang berbeda. Dengan pasir putih yang lembut, ombak yang indah, dan pemandangan gugusan pegunungan Bukit Barisan, Pantai Tanjung Pasir memanjakan wisatawan dengan panorama alam yang luar biasa. Untuk memasuki kawasan pantai ini, pengunjung tidak akan dipungut biaya alias gratis. Namun, untuk sampai ke lokasi pantai ini, pengunjung harus menyeberang ke Pulau Pisang menggunakan perahu jukung selama 20 menit dengan tarif Rp20.000 setiap orangnya. Tapi tenang aja, saat menyeberang ke Pulau Pisang, wisatawan disuguhkan dengan panorama alam yang begitu eksotis. Katanya ada lumba-lumbanya, tapi ini kayaknya kurang beruntung jadi belum dapet. Pantainya bersih, bagus, masih alami ya. Worth it ya? Worth it lah. Bagi para pengunjung yang hendak bermalam di tempat wisata ini tidak perlu khawatir, karena di sekitar pantai terdapat penginapan dengan harga yang sangat terjangkau. Gimana? Tertarik mengunjungi Pantai Pasir Pulau Pisang di libur akhir tahun? Dari pesisir barat Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.